Vektor adalah arthropoda atau binatang tidak bertulang belakang yang menimbulkan penyakit infeksi pada manusia dengan jalan memindahkan bibit penyakit yang dibawanya pada manusia melalui gigitan pada kulit atau selaput lendir, atau meninggalkan bibit penyakit yang dibawanya pada bahan makanan atau bahan lainnya, sehingga mendatangkan penyakit bagi manusia yang memakan atau mempergunakan bahan-bahan tersebut. Pengendalian adalah semua usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau menekan populasi atau densitas vektor dengan maksud mencegah penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh vektor. Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit vektor dapat dicegah. Menurut Kusno Putranto dalam Simanjuntak 2005, yang dimaksud dengan pengendalian vektor adalah semua usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau menekankan populasi vektor pada tingkat yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Tujuan pengendalian vektor dalam keadaan darurat. Yang pertama, menurunkan populasi serendah mungkin secara cepat sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah. Yang kedua, menghindari kontak dengan vektor sehingga penyakit yang ditularkan melalui vektor tersebut dapat dicegah. Yang ketiga, meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh binatang atau Jenis-jenis vektor. Seperti telah diketahui, vektor adalah arthropoda yang dapat memindahkan atau menularkan suatu infectious agent dari sumber infeksi kepada induk semang yang rentan. Sebagian dari arthropoda dapat bertindak sebagai vektor yang mempunyai ciri-ciri kakinya berruas-ruas dan mempunyai salah satu pilum yang terbesar jumlahnya karena hampir meliputi 75% dari seluruh jumlah binatang. Yang pertama ada kelas Crustacea berkaki 10 misalnya udang, dan yang kedua ada Myriapoda misalnya binatang berkaki 1000. Yang ketiga kelas Arachnidea berkaki 8 misalnya tunggau, dan yang terakhir ada kelas Hexapoda berkaki 6 misalnya nyamuk. Dari kelas Hexapoda dibagi menjadi 12 ordo, antara lain ordo yang perlu diperhatikan dalam pengendalian adalah ordo Diptera, yaitu nyamuk, lalat, nyamuk Anopheles sebagai vektor malaria, nyamuk Aedes sebagai vektor penyakit demam berdarah, lalat Tise sebagai vektor penyakit tidur, lalat kuda sebagai vektor penyakit antraks, ordo Siponatera yaitu pinjal tikus sebagai vektor penyakit pes, ordo Anopera yaitu kutu kepala sebagai vektor penyakit demam bolak-balik, dan tipus Exanthematicus. Selain vektor di atas, terdapat ordo dari kelas Hexapoda yang bertindak sebagai binatang pengganggu antara lain. Yang pertama ada ordo Hemiptera, contoh kutu busuk, ordo Isoptera, contoh rayap, ordo Orthoptera, contoh belalang, ordo Coleoptera, contoh kecoak. Sedangkan dari filum Chordata yaitu tikus sebagai binatang pengganggu dapat dibagi menjadi dua golongan. Dan yang pertama tikus besar atau rat, contoh Ratus norvigisus, tikus riol, Ratus diarildil, tikus atap, Ratus frugivorus, tikus buah-buahan. Yang kedua tikus kecil atau mis, contoh Misculus atau tikus rumah. Pengendalian vektor secara alami. Lautan, gunung, danau, dan sungai yang luas dapat menghalangi penyebaran serangga. Tidak mempunyai beberapa spesies, serangga hidup di daerah yang tinggi dari permukaan laut. Perubahan musim yang merupakan gangguan bagi kelestarian hidup vektor seperti musim iklim, angin, dan curah hujan. Adanya hewan pemangsa. Pengendalian vektor secara buatan. Pengendalian secara fisik dan mekanik
metode pengendalian fisik dan mekanik adalah upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan habitat, perkembangbiakan, dan populasi vektor secara fisik dan mekanik. Contohnya, modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat perindukan atau 3M, pembersihan lumut, penanaman bakau, pengeringan, pengalihan atau drainase, dan lain-lain. Pemasangan kelambu memakai baju lengan panjang, penggunaan hewan sebagai umpan nyamuk, pemasangan kawat. Pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi yaitu pemanfaatan predator yang menjadi musuh vektor dan bioteknologi sebagai alat untuk mengendalikan vektor. Misalnya, predator pemakan jentik atau ikan, mina padi, dan lain sebagainya. Pemanfaatan bakteri, virus, fungi, manipulasi gen, atau penggunaan vektor jantan mandul, dan lain sebagainya. Pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia merupakan pengendalian vektor dengan menggunakan pestisida kimia. Misalnya, penggunaan kelambu, berinsektisida, larvasida, dan lain sebagainya. Pengendalian secara biopsikal. Pengawasan ini pada dasarnya merupakan perpaduan dari dua macam cara, yakni cara fisik dan cara biologi. 1. Penangkap binatang tersebut biasanya jenis jantan atau secara fisik. 2. Kemudian disterikan dengan menggunakan sinar gamma atau dengan cara biologi. Kemudian dilepaskan kembali ke alam. Tidakkan terjadi pembuahan jumlah binatang dapat dikontrol. Pengendalian secara kultural. Menciptakan keadaan lingkungan sehingga tidak menguntungkan antropoda atau rodentia dengan jalan mengubah kebiasaan atau sikap hidup yang tidak menguntungkan. Pengendalian terpadu artinya digunakan kombinasi dari berbagai cara yang disebutkan di atas sehingga kelemahan yang ada pada suatu cara dapat saling dikurangi, dibedakan macam antropoda dan rodentia yang akan diawasi. Pengendalian legislatif mencegah tersebarnya serangga berbahaya antar daerah, pulau maupun negara melalui peraturan. Pencegahan dilaksanakan dengan menyemprotkan insektisida di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, dan sebagainya, dan disediakan karantina. Pengendalian lingkungan dilakukan atas usaha manusia, macam-macamnya. Pertama, pengendalian lingkungan atau environmental control, mengelola lingkungan atau environmental management, yaitu mengatur lingkungan sehingga tidak cocok dan membatasi perkembangan vektor. A. Modifikasi lingkungan atau environmental modification. Cara ini paling aman terhadap lingkungan karena tidak merusak keseimbangan alam dan tidak mencemari lingkungan, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Misalnya, pertama, pengaturan sistem irigasi, kedua, penimbunan tempat penampungan air, dan ketiga, pembuangan sampah, keempat, pengeringan air yang mengenang, pengubahan rawa menjadi sawah, pengubahan hutan jadi pemukiman. B. Manipulasi lingkungan atau environmental manipulation, membersihkan dan memelihara secara fisik tempat perindukan atau tempat istirahat serangga. Contoh, A. Membersihkan tanaman air yang mengapung seperti ganggang dan lumut, sehingga menyulitkan perkembangan Anopheles sundaicus. B. Mengatur kadar garam di laguna sehingga menekan populasi sundaicus. C. Melestarikan tanaman bakau yang membatasi tempat perindukan sundaicus. D. Membuang atau mencabut tumbuhan air di kolam atau rawa sehingga menekan populasi.
Melancarkan ergot agar tidak jadi tempat perindukan pengendalian vektor terpadu atau PFT merupakan pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan asas keamanan, rasionalitas, dan efektivitas pelaksanaannya serta dengan mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. Kesimpulan, pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Jenis-jenis vektor yang sering terdapat di pemukiman dan pengungsian ketika terjadi bencana yaitu kecoa, nyamuk, tikus, dan lalat. Pengendalian vektor ketika terjadi bencana dapat dilakukan secara alamiah dan secara buatan. Secara alamiah yaitu lautan, gunung, danau, dan sungai yang luas dapat menghalangi penyebaran serangga. Tidak mempunyai beberapa spesies serangga hidup di daerah yang tinggi dari permukaan laut. Perubahan musim yang merupakan gangguan bagi kelestarian hidup vektor seperti musim iklim, angin, dan curah hujan. Adanya hewan pemangsa sedangkan secara buatan meliputi secara fisik atau mekanik, kimia, biologi, biofisikal, lingkungan terpadu, kultural, legislatif, dan PFT. Penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk, yang pertama malaria, yang kedua demam berdarah, yang ketiga cikungunya, dan yang keempat kuning. Penyakit yang disebabkan lalat, disentri, diare, tifoid, dan kolera. Penyakit yang disebabkan tikus, leptospirosis, plague, rabbit fever atau RBT, sindrom hantavirus paru atau PS, salmonellosis, murine typhus, dan rabies. Penyakit yang disebabkan kecoa, disentri, diare, tifoid, dan kolera.